Halo semua, salam kenal. Saya Adi Novendi dan rekan-rekan saya Muhammad Buceri dan Teguh Mulya Sugiarto dari mahasiswa Pancasakti semester 2 ingin mengangkat mengenai materi wawasan kebangsaan dalam kondisi saat ini. Untuk mengetahui mengenai wawasan kebangsaan kondisi saat ini, kami akan melakukan wawancara kepada para masyarakat mengenai kondisi wawasan kebangsaan. Berikut cuplikannya. Dini maksudnya dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang jenjang lebih tinggi ya. Karena kalau kita tidak mengerti wawasan kebangsaan ataupun kita tidak tahu sejarah daripada negeri ini, dari dulu zamannya Majapahit, ya Sriwijaya sampai yang namanya Patih Gajah Mada, menyatukan Nusantara jadi satu, itu kan sangat susah. Jadi kalau mereka tidak mengerti itu tentang wawasan kebangsaan, nggak tahu akan sejarahnya bangsa Indonesia. Berdirinya bangsa Indonesia ini kan dari kerajaan-kerajaan menjadi satu. Yang sekarang ini dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu. Menanggapi Pak yang Bapak sampaikan dengan anak muda zaman sekarang, Iya. ya kan, kalau dibilang sekarang kan ada istilah terkait dengan kaum Gen Z, Pak. Gen Z dari zaman now gitu ya. Iya, betul Pak. Artinya seberapa pentingkah terkait dengan materi mengenai wawasan kebangsaan? Apakah hanya sebatas di mata pelajaran saja atau memang harus ada tambahan, Pak? Kalau menurut saya sangat penting sekarang ini ya. Jangan hanya kita memberikan materi hanya pada saat mereka sekolah ataupun hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah mendapat ilmu wawasan kebangsaan. Bila perlu warga di kampung atau di kota, bila perlu diberikan ilmu tambahan tentang wawasan kebangsaan itu yang tadi saya katakan, biar mereka tahu negerinya, mereka tahu tentang bangsanya, mereka mencintai bangsanya. Jadi sesuai dengan pasal 30 dikatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi kalau mereka tahu tentang wawasan kebangsaan, mereka akan sadar diri, wah bangsa saya mungkin ya atau negeri saya sedang mau dijajah atau sedang gonjang-ganjing atau gimana gitu kan. Nah, dengan adanya materi atau ilmu tentang wawasan kebangsaan, mereka akan terpatri di jiwanya. Oh iya, negara saya ini udah mungkin mau dijajah atau ini. Kalau mereka sejarah bangsanya aja mundur ke belakang mereka nggak ngerti, bagaimana mereka mau bisa membela negeri kan gitu. Betul. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Heri? Iya Pak, mengenai wawasan kebangsaan ini, menurut pandangan Bapak sekarang yang Bapak lihat, Gen Z ini sudah paham betul nggak sih Pak? Menurut pandangan Bapak sekarang yang Bapak lihat di era zaman sekarang, Pak? Baik, mereka itu sebetulnya sudah mengerti ya anak-anak sekarang lah. Contohnya kayak tadi saya ngelatih di SMA, SMA Merah Putih, Al-Fala. Mereka sudah paham ya, sudah tahu. Mungkin dari buku, baca buku, lihat di televisi. Cuma alangkah baiknya mereka dapat dengar langsung, mungkin dari guru, mungkin dari kalau di kita ini ya kayak kami ini yang dari utara itu ya, menjelaskan secara detail tentang wawasan kebangsaan. Karena mungkin yang mereka dapat Masih kurang dipahami. Sebetulnya dari guru-guru pun dari guru-guru kuliah, guru-guru sekolah, mereka pun ada yang istilahnya lebih tahu dan lebih paham tentang wawasan kebangsaan. Betul. Gitu. Dengan diaplikasikan ya, dari misalkan kita di materi di ruangan kita aplikasikan, misalkan contohnya ke masyarakat. Contohnya kita misalkan aplikasikan dengan permainan ya, contohnya kayak permainan semacam kayak kelompok-kelompok itu, kelompok kecil yang ada pemimpinnya, mereka bisa memimpin itu mungkin Ini Mas,
Nah, wawasan kebangsaan ini kira-kira wajib diajarkan nggak sih Pak oleh orang tua atau memang orang tua diserahkan ke guru gitu Pak? Jadi kan orang tua kebanyakan memang fokus ke agama ya sih nggak apa-apa. Cuman dalam wawasan kebangsaan ini apakah wajib atau memang di sekolah aja diajarkan atau dari orang tua terlebih dahulu gitu Pak? Iya, tadi udah saya katakan yang pertama ya tentang wawasan kebangsaan. Kalau menurut saya pribadi itu wajib diajarkan. Yang saya bilang tadi dari dini dikenalkan dan diajarkan yang namanya wawasan kebangsaan. Contohnya kayak sekarang kan PMP udah nggak ada tuh. Betul. Ya, ya kan pelajaran-pelajaran seperti itu udah nggak ada. Jadi bagaimana generasi penerus akan tahu sejarahnya Indonesia merdeka tahun berapa, pencipta lagu ini tahun berapa, terus Indonesia terbentuk ini dari kerajaan-kerajaan. Kalau mereka nggak diajarkan dari sejak dini, mereka nggak akan tahu kalau menurut saya. Nah terus kalau cuma dapat dari sekolah, ya kan yang namanya kita nuntut ilmu di sekolah kan terbatas. Betul. Kebanyakan mereka di rumah dengan orang tua dan di lingkungan. Alangkah baiknya kalau memang orang tuanya mengerti, orang tuanya mungkin paham tentang wawasan kebangsaan, diberikan kepada anaknya, ya kan dikasih tahu lah. Terus di lingkungan mungkin ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna atau kegiatan-kegiatan apa istilahnya kalau di kampung itu ya kumpul-kumpul gitu lah. Kayak di balai gitu ya Pak ya? Di balai-balai RW atau balai RT. Kalau menurut saya bagus diberikan tentang wawasan kebangsaan. Contohnya ya mungkin di masyarakat kayak macam kita kan hidup bermacam-macam suku, Betul. bermacam-macam agama. Nah, dicontohkan di lingkungan itu ke anak-anak dini itu, anak-anak didik ataupun dari orang tuanya ya seperti itu. Contohnya kita tidak boleh mengganggu mungkin di luar agama kita yang sedang melaksanakan ibadah. Lebih ke toleransi berarti ya? Ya, toleransi. Nah, terus bagaimana kamu bekerja sama dengan kawan kamu, istilahnya memecahkan masalah gitu. Mungkin kalau di sekolah kan namanya ada pekerjaan rumah gitu. Alangkah baiknya kan dari contoh-contoh seperti itulah yang perlu kita berikan sama mereka. Jadi mereka akan menimbulkan rasa cintanya mereka. Oh iya, negeri saya kan cinta damai. Negeri saya kan Indonesia ini selalu rukun damai. Nah, ketika mereka mungkin lihat dari televisi, mungkin lihat dari sekarang ini zamannya YouTube, oh ini negara ini mau dijajah atau Indonesia ini mau di ini, akan menimbulkan jiwanya mereka nasionalisme tadi saya bilang itu. Karena memang sudah dididik sejak dini ya Pak? Dididik sejak dini gitu. Terus Pak, untuk wawasan kebangsaan ini, ketika ada orang asing, contohnya pemain bola nih Pak, yang ingin masuk menjadi warga Indonesia, apakah dia wajib untuk mempelajari wawasan kebangsaan atau tidak Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya gini, kalau orang-orang asing yang ke Indonesia dan mereka pengen naturalisasi lah peribahasanya ya, mereka kepingin hidup di Indonesia, ya kalau menurut saya mereka boleh belajar, mempelajari tentang sejarahnya Indonesia boleh. Mereka biar merasakan di Indonesia itu seperti apa ya seperti apa di Indonesia itu sejarahnya. Jadi mereka akan menimbulkan rasa bangga, mungkin rasa akan cintanya terhadap Indonesia. Kan banyak ya orang-orang luar yang di Indonesia ini bisa menciptakan kayak Kopassus kan dulu dari Belanda, saking cintanya ke Indonesia ya kan mereka bikin pasukan khusus. Kalau menurut saya ya tidak masalah kalau mereka mau belajar, malah lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus sebenarnya itu. Mas Andi? Cukup. Saya cukup sih Pak. Oke. Pak Adi, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang sudah memberikan kami mengenai wawasan kebangsaan kita saat ini ya Pak. Dan juga Pak Adi juga memberikan contoh-contoh apa yang harus kita lakukan terkait memupuk rasa wawasan kebangsaan. Sebetulnya kalau dilihat ya wawasan kebangsaan itu bukan hanya sebatas tugas guru atau tugas pemerintah setempat mulai dari RT RW, melainkan itu bisa dikembangkan dari keluarga orang tua. Nah, untuk
pesan Bapak kepada mahasiswa sekarang nih Pak. Kan mahasiswa sekarang banyak yang demo lah, terus ya sebenarnya menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Terus ada yang mungkin kuliahnya kurang atau gimana. Nah, menurut pesan Bapak untuk mahasiswa sekarang itu seperti apa Pak? Apa harus benar-benar belajar tanpa harus mengikuti demo-demo seperti itu, atau memang terjun ke dunia politik gitu Pak? Atau ya menurut Bapak gimana? Pesan dan kesan buat Iya. kita, Pak. Pesan-kesan Atau saya memang juga, fokus belajar aja kuliah gitu. mahasiswa sekarang ini kan kalau menurut saya pinter-pinter. Generasi-generasi yang sekarang ini lebih pinter mungkin dari generasi yang kemarin. Yang kemarin juga mungkin ada yang pinter gitu. Cuma sekarang kan pinter karena teknologi Iya. udah canggih lah. Karena digital apa ya? Ya, kalau menurut saya ya mahasiswa mau demo ya silakan ketika itu memang tidak apa namanya mempengaruhi ruang atau jam belajar. Oke. Cuma demonya dilihat dulu demo apa. Ya kalau demonya hanya untuk merusak, demonya untuk bikin ricu ya nggak usah lah, lebih belajar, ya kan? Iya. Negara mungkin akan kuat ketika pemuda-pemudanya itu pinter dan kuat. Gitu. Sekarang bagaimana negara bisa kuat? Negara bisa canggih kalau generasi mudanya, contohnya kayak mahasiswanya lemah maksudnya, dan anak didiknya lemah gitu. Jadi mahasiswa sekarang ini kan saya bilang tadi lebih canggih lagi. Lebih canggih. Kalau mau lebih hebat lagi ya kegiatan belajar ya belajar, saatnya belajar ya belajar. Jadi lebih mementingkan belajar, lebih mementingkan ilmu pengetahuan daripada ikut turun ke jalan demo. Iya. Terus berbuat anarkis, Berbuat Pak. anarkis segala macam. Parah, Pak. Karena kan kalau kita dengan belajar kita akan bisa, dan dunia kan akan terbuka gitu. Oh, iya, Akan betul. tahu. Mungkin ya itu pesan saya, mungkin ya tambah semangat aja lah belajarnya. Udah. Saya rasa cukup. Ayo, cukup. Pak Adi, kami ucapkan terima kasih Pak Iya. atas masukan yang Bapak berikan. Semoga hal ini bermanfaat buat kami, Amin. mungkin buat teman-teman semua yang sudah melihat video kami. Harapannya apa yang dititipkan atau pesan dari Pak Adi bahwa kita sebagai mahasiswa yang lebih baik giat belajar untuk membuktikan bahwa kami atau kita sebagai bangsa. Demikian hasil wawancara kita hari ini. Semoga hal ini bermanfaat. Adapun tujuan dari wawasan kebangsaan adalah untuk memberikan pemahaman tentang bangsa Indonesia dan dasar-dasar mengenai bangsa ini dalam rangka memberikan persatuan. Merdeka!